lanjut ya. Kita ingat ketika ada orang datang kepada Nabi Muhammad, yaitu namanya Wabisyah. Nah, kata Nabi apa? Wahai Wabisyah, dengarkan suara hatimu gitu. Jadi orang ini selalu bertanya tentang problemnya. Akhirnya kata Rasulullah, dengarkan suara kalbumu. Kenapa? Karena kalbu itu ada Allah di sana gitu. Maka dia tutup mata, dia lakukan meditatif, di situ dia langsung bersama Allah. Maka muncul jawaban-jawaban gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita dizalimi orang, kata Islam apa? Kalau kita dizalimi orang tuh doanya terkabul gitu. Jadi kalau sekarang kalau saya yang dizalimi, doa saja, minta keberlimpahan, minta rejeki, minta uang banyak, jadi miliarder gitu aja. Nah, jadi mulai sekarang kalau ada yang dizalimi kita harus berdoa. Nah, Pak, saya nggak pernah ada yang menzalimi. Ya udah, sekarang cari sampai orang yang menzalimi Anda biar doa Anda dikabul gitu. Jadi mulai sekarang kita malah mencari orang yang menzalimi kita, karena jelas ketika dizalimi orang, kita itu justru berdoa. Makanya kalau kita ditolak oleh mitra, yang kita lakukan apa? Kita berdoa gitu. Nah, replace meaningnya orang-orang losa tuh begitu. Ditolak orang, maka kita berdoa. Minimal berdoa buat diri saya atau doa orang lain. Kalau Pak Juli sudah berdoa untuk orang lain, ditolak, langsung Pak Juli doa, ya Allah, mudah-mudahan dia sugih, ya Allah, walaupun nolak saya, ya Allah. Jadi apa? Kepada physically kitanya tuh enak, nyaman gitu. Nah, nanti mulai hari ini Mbak Bella jangan dilama-lama. Kalau disakiti orang langsung doa gitu. Disakiti lagi, doa lagi. Disakiti lagi, minta 1 M lagi. Doa, Amin. minta 1 M lagi gitu. Siap, Nah, Pak Dokter. jadi langsung replace meaning with Allah. This is problem, emosi. Langsung replace meaning with Allah. Di replace dengan Allah. Nah, bangunan spiritual itu ada di mana? Nah, ini bangunan losa ini ada di sini nih. Paling tinggi spiritual dan personal identity gitu ya. Nah, kita lihat slide-nya. Nggak kelihatannya. Fokus kepada perubahan yang paling dahsyat yaitu spiritual dan personal identity. Personal identity ini permainannya NLP. Kalau spiritual permainannya adalah tokoh-tokoh muslim yang ahli ibadah kepada Allah. Environment ini adalah behavior. Yang teman-teman sekalian, orang itu bisa diubah dan berubah itu melalui ini. Environment, lingkungan. Ini para tentara-tentara itu kalau mau tegak, dia diubah lingkungannya, fisiknya supaya tegak, bergerak, lari gitu ya. Ada behavior, dihabitkan, dibiasakan. Anda kalau seandainya biasa makannya tangan kiri, dibiasakan tangan kanan, maka nanti biasa. Atau sebaliknya, begitu kan. Ada orang bisa diubah dengan kompetensi, dengan capability, dengan skill, knowledge. Anda belajar terus, maka Anda juga bisa berubah. Ada orang di mental frame of reference. Ini dalam bidang psikologi, diubah bisa. Values, belief, conviction juga bisa diubah juga dalam psikoanalisa. Personal identity ini adalah areanya NLP. Sementara spiritual adalah area-area para wali-wali Allah. Maka mereka mengatakan perubahan yang paling bagus adalah diawali dari perubahan spiritual. Makanya kenapa orang-orang dulu ketika anak-anaknya mau sehat, mau soleh, suruh ke masjid dulu, rajin ibadah dulu. Nggak usah belajar tentang ilmu-ilmu masjid dulu. Nanti kalau dia sudah terbiasa, spiritualnya berubah, maka dia menjadi baik. Nah, kita mau rubahnya yang mana? Ternyata bangunan losa merubahnya dari spiritual gitu ya. Nah, makanya spiritual identity. Where I come from. Dari mana sih saya berasal? Kan gitu. Ini pertanyaan sangat spiritual. Who made me kan? Siapa yang membuat aku? Aku tuh diciptakan oleh siapa? Kita akan pergi kemana gitu kan? Dan ternyata apa yang paling penting bagi saya? Gitu. What is most important to me? Gitu ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan spiritual. Nah, sementara pertanyaan-pertanyaan NLP adalah who am I? Siapa aku? What do I do? Ya. What do I stand for gitu ya. Nah, ini adalah apa yang kita perjuangkan. Ini bahasa NLP. Di mana takdir saya dan apa takdir saya? Ini pertanyaan-pertanyaan personal identity. Nah, prinsip losa adalah straight to Allah. Nah, straight itu adalah jalan lurus kepada Allah. Anda tahu kan kalau jalan yang berkelok-kelok kan sebenarnya panjang.
Dari sini kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Yang sebelah sini lurus, seret, lurus. Kalau kita tarik garis itu, yang paling panjang itu adalah garis mana? Garis yang berkelok-kelok gitu. Makanya straight to Allah, langsung aja ke Allah. Kenapa? Prinsip losa adalah harapan, cinta, dan takut hanya Allah. Yang kedua, bergantung dan tersambung tali batin, connect to Allah, hanya kepada Allah dan tidak kepada makhluknya. Ini straight to Allah. Oke, Mbak Bella, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya adalah metodologi dari mana sih? Ternyata ini saya gabungkan hasil daripada riset-riset dan terbukti. Itu NLP sebagai metodologi proses pemrograman pikiran yang ditemukan oleh Richard Bandler dan John Grinder yang selama ini kita pelajari. Yang kedua, Sufi. Metodologi spiritual diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan para wali-wali Allah. Siapa wali Allah? Orang-orang yang pedagang, yang jujur dan amanah, orang-orang yang banyak sodako, orang-orang yang membantu orang lain, orang-orang yang sering umroh haji adalah kekasih-kekasih Allah. Nah, Losa ini metodologinya dua konsep, NLP dan Sufi gitu. Kalau NLP saja kayak kemarin leadership NLP, kita belajar murni pure NLP gitu. Nah, hari ini kita Losa, kalau ditanya metodologinya adalah NLP dan ilmunya. NLP ini adalah dia fokus urusannya adalah NLP mengurusi ilusi kayak tadi, kayak Mbak Bella. Yang kedua, Sufi ini urusannya adalah kebenaran. Makanya tadi Mbak Bella, yang pertama saya pakai NLP. Coba Mbak Bella hidungnya dipanjangin. Coba Mbak Bella dipukul-pukul, segala macam. Akhirnya apa? Ya. Lucu. Yang kedua apa? Udah lucu, apa namanya? Kasihan, sedih. Selesai. NLP hanya sampai di situ. Tapi kalau Sufi sampai mana? Ternyata ya Allah, aku minta gantinya, replace-nya dengan lebih keberlimpahan, lebih tenang, lebih nyaman. Nah, teman-teman, sekarang ngerti nih, kalau kita ditolak sama orang, kita ambil yang mana? Mau pendekatan NLP, apa Sufi, atau dua-duanya? Kan gitu. Orang nolak kita, bayangin aja dianya kalimatnya kita ganti. Ketika dia ngomong marahin Anda, bayangkan dia seperti Mickey Mouse, Donald Bebek lagi ngomong. Gitu. Anda gak sakit hati. Nah, kalau Sufi adalah ketika dia marah-marah, kita apa? Berdoa gitu kan. Ada orang datang ke saya, Pak Subhan, aku tuh direndahkan sama dia. Saya akan nanya pertanyaan NLP, direndahkan berapa senti? Yang rendah tuh bukan fisiknya, tapi alam bawah sadarnya gitu. Karena kalau Anda tingginya 160, 170, direndahin gak pernah tinggi. Mas, aku dipuji-puji. Terus gimana? Kamu tinggi gak? Gitu. Tinggi, ngerasa tinggi. Yang tinggi tuh alam bawah sadarnya, bukan fisiknya gitu. GR tuh bukan. Kalau ada orang, Mas, aku direndahkan dia. Oh, berapa senti? Yang rasa rendah aja. Ya udah kalau gitu kamu tuh ada kursi naik ke atas. Dia naik ke atas. Gimana rasanya? Kurang tinggi. Tinggiin lagi. Gimana? Naik ke pohon. Saya merasa tinggi, Pak. Oke, good. Saya bilang selesai. Itu ilusi. Jadi direndahkan, diremehkan, ilusi. Makanya kalau di NLP disebutnya alam bawah sadar. Di NLP sebutnya alam sadar. Kalau di Losa ada alam besar dan alam kecil. Alam bawah sadar itu disebutnya alam besar. Kita hidup di dua alam. Satu alam kecil yaitu alam materi dari fisik nih, kelihatan semua. Ini fisik nih. Inilah yang kita pegang dengan tangan, kita rasakan dengan lidah, dengan kasat mata melihat ini. Ini adalah alam kecil. Nah, alam besar itu adalah kita yang gaib untuk orang lain. Dia itu invisible gitu. Jadi enggak kelihatan. Alam besar itu adalah semesta. Allah itu ada di alam besar. Hati orang itu ada di alam besar yang memuat Allah. Materi ini enggak bisa dimuat Allah. Nyata dunia ini, materi ini kecil, tidak bisa menerima Allah. Yang hanya bisa menerima Allah adalah alam besar. Alam besar itu apa? Ruh, di dalamnya ada hati, kolbu. Maka Mbak Bella disuruh sama saya apa? Tutup mata, diam, merasakan Allah. Seret, Allah hadir. Gitu. Maka Allah tuh berada di alam besar. Maka inilah Losa bermain. Gitu. Kalau NLP, berjiwa besar, kita pede, itu berada di alam bawah sadar, alam besar. Tapi kita lebih dahsyat di alam besar. Itu adalah Losa. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan paham. Ini penting kenapa saya cerita dasar ini, mudah-mudahan nanti di KMP mulai terbiasa dengan Losa.
Ini saya sedikit banyak teori biar nanti beberapa prakteknya paham ketika kita menghadirkan Allah untuk kepentingan kita. Oke, nah kalau kita lihat di slide ini kan ada nih, ada conscious, subconscious, unconscious gitu ya. Ini bahasa NLP. Nah ternyata di sini kalau kita lihat conscious ini adalah kontrol kita gelisah. Ini conscious gitu ya. Nah kalau subconscious ini kontrol pernafasan. Nah kita bermain di unconscious. Di sini ada kontrol detak jantung, hormon, pikiran, perasaan, emosi, iman, ruh, bahkan Tuhan di unconsciousness. Ini 85% yang mempengaruhi kita. NLP baru unconscious bagian pikiran, perasaan saja dan emosi saja. Dia kurang menggali iman, ruh, dan Allah itu sendiri. Di unconsciousness dalam losa sudah bermain Allah, ruh, dan iman di sini. Kenapa? Di sana ada kolbu, hati. Pak Subhan, mana dalilnya? Kita lihat sabda Nabi kan. Di dalam diri anak Adam ada segumpal daging. Jikalau daging itu baik, maka seluruh anggotanya baik. Maka jikalau daging itu rusak, seluruhnya akan rusak. Ingatlah segumpal daging itu adalah hati atau kolbu. Hati kan.